Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Kamis 4 Juni 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya. Beredar video seorang perempuan mencegat mobil ambulans milik gugus COVID-19 di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Diketahui, perempuan tersebut terlihat mencegat mobil ambulans milik gugus tugas COVID-19. Menurut informasi, perempuan tersebut bernama Andi Arni yang hendak mencegat ibunya bernama Nurhayani Abram yang hendak dimakamkan oleh tim gugus pemakaman khusus COVID-19 di Goa. Nurhayani Abram tiba-tiba ditetapkan sebagai PDP dan tidak dapat dibawa pulang oleh pihak keluarga. Dalam insiden tersebut terjadi pada Sabtu 16 Mei 2020. Arni melakukan hal tersebut lantaran tidak terima ibunya tiba-tiba dinyatakan sebagai PDP dan dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Hingga saat ini, Arni menggugat pihak rumah sakit dan viral di media sosial. Melangkah ke berita selanjutnya. Di tengah pandemi wabah virus corona, warga Sulawesi Selatan dihebohkan dengan beredarnya sejumlah foto pengantin beda usia di Pangkep, Sulawesi Selatan. Aman yang berusia 48 tidak menyurutkan niatnya untuk menikahi wanita pujaan hatinya yang bernama Sarvika yang baru berusia 20 tahun. Walaupun saat ini Sulawesi Selatan dilanda pandemi wabah virus corona. Menurut informasi, Aman sebelumnya berstatus duda yang berhasil meminang seorang gadis. Diketahui pelaksanaan pernikahan kedua pasangan beda usia tersebut berlangsung di Minasate, Pangkep pada Rabu 3 Juni 2020 tanpa adanya pesta dan hanya menggelar akad nikah. Bahkan kabarnya uang panai atau mahar yang disediakan Aman tak begitu fantastis, yaitu hanya 20 juta rupiah. Lanjut ke berita berikutnya. Beredar video kondisi yang memprihatinkan datang dari seorang bocah berusia 12 tahun yang merawat kedua orang tuanya yang menderita lumpuh di Topi Jawa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Diketahui bocah bernama Babil harus rela merawat kedua orang tuanya yang bernama Karanuan Desunggu yang mengidap penyakit alergi tulang sedangkan ayahnya Kamaluddin Dembeta yang menderita stroke sehingga mengakibatkan ia tak dapat berjalan. Menurut informasi, Desunggu menderita penyakit selama 8 tahun dan Dembeta baru menderita kurang lebih 6 bulan. Kondisi tersebut membuat Babil harus rela mengurangi jam bermainnya bersama teman seusianya. Saat sebelum libur, Babil juga harus bangun subuh untuk menyiapkan makanan untuk kedua orang tuanya. Menurut informasi, ia saat akan beranjak ke sekolah menengah pertama. Melangkah ke berita selanjutnya. Viral di media sosial, aksi seorang pria memperlihatkan aksinya seperti pegulat yang memukul seorang tenaga medis di rumah sakit. Aksinya yang terekam CCTV membuat ia menuai kecaman oleh sejumlah warganet. Ia terlihat pria berbahaya tersebut berbicara dengan petugas medis rumah sakit. Namun tak lama kemudian, pria tersebut memukul petugas medis lantaran tak terima informasi dari tenaga medis yang mengatakan bahwa rapid test COVID-19 terbatas. Menurut informasi, kejadian tersebut terjadi di Rumah Sakit Umum Sangkapura, Gresik. Beralih ke penghujung berita. Atas kematian George Floyd yang saat ini viral lantaran ditindih oleh polisi pada bagian lehernya sehingga membuatnya meninggal, membuat petinju kelas dunia Floyd Mayweather tergerak akan menanggung biaya pemakaman George. Dilansir TMZ, Mayweather kabarnya bersedia membiayai pemakaman Floyd, warga Amerika Serikat yang meninggal akibat kekerasan kepolisian di Minneapolis. Ada alasan mengapa Demone bersedia membantu keluarganya. Ansel Jennings, CEO label musik Mayweather Jr., adalah teman masa kecil Floyd. Jennings membawa tawaran Mayweather kepada keluarga untuk bisa membiayai tempat layanan pemakaman Floyd di Houston, Charlotte, Minnesota, dan satu tempat lagi yang belum ditentukan. Kabarnya, keluarga Floyd menerima tawaran dari mantan juara tinju tak terkalahkan tersebut. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.